Hai teman-teman, selamat malam dan balik lagi dengan aku Aziza di challenge Pink aku yang ketiga. Jadi sekarang adalah day 3, aku menjalani challenge sama diriku sendiri dan tadi aku hampir aja nggak buat video, cuma tadi aku kepikiran sama satu hal yang pengen banget aku sampaikan. Dan tadi sebelum ini aku juga sempat journaling dan menuliskan hal yang memang aku ngerasa hampa di situ. Dan ini aku take video itu pukul 9 malam lebih. Artinya udah jam-jam istirahat, cuma merasa ada yang perlu disampaikan. Jadi sekalian juga aku menyampaikan. Apa sih yang aku rasakan akhir-akhir ini? Gini, kalian pernah gak sih tiba-tiba aja aku ngerasa kepikiran kayak sebenarnya kita itu hidup itu mau cari apa sih? Pernah nggak? Pasti pernah kan? Kayak kepikiran sebenarnya apa sih yang kita kejar sampai harus secapek ini dan semelelahkan ini? Atau jangan-jangan niat kita masih salah? Atau jangan-jangan tujuan kita masih bukan untuk mengharapkan surganya? Nah, itu yang terkadang perlu kita evaluasi dan menjadi hal yang maaf dan menjadi hal yang harus kita rutinkan untuk kita renungi. Tapi sayangnya kita semua terkadang terlena dengan gelapnya dunia, dengan huru-haranya dunia yang membutakan kita, sehingga kita tidak melihat lagi dan tidak sadar dengan tujuan yang sebenarnya untuk apa kita hidup. Oke, mungkin kita bahas satu-satu. Ketika kita tahu bahwasanya untuk apa kita diciptakan, maka seringkali harusnya itu bisa menjadikan kita sebagai suatu reminder dan juga pengingat bahwa kita akan kembali padanya. Dan ketika kita kembali kepada dia, itu berarti kehidupan dunia akan berakhir dan kita akan hidup dengan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di negeri keabadian di akhirat. Ya, tentunya kalau kita membayangkan tentang akhirat, tidak bisa dibayangkan betapa luar biasanya dan itu selamanya. Artinya abadi kita akan hidup dan mempertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi ini juga bisa menjadi pengingat buat diri kita ketika kita mulai malas ibadah, ketika kita mulai malas untuk berbuat baik. Coba dibayangin, setelah kita wafat dan kita juga tidak pernah tahu kapan Allah akan mengambil nyawa kita. Bisa jadi malam ini Allah mengambil nyawa aku atau juga teman-teman semuanya. Kita nggak ada yang pernah tahu tentang umur dan kapan Allah akan memanggil kita. Maka memang sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang selalu mengingat kematian di dalam kehidupannya. Kembali lagi, dan kita akan wafat, dan setelah wafat kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan setiap saatnya di dunia ini. Keseharian kita, setiap nafas kita, dan ketika itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah, apakah kita sudah siap dengan hal itu? Ya tentunya siap tidak siap, kita harus siap. Karena apa yang kita lakukan akan selalu mendapatkan imbalannya. Entah itu kebaikan yang kita lakukan, atau keburukan yang kita lakukan. Maka coba bayangkan, kita memiliki dua pilihan di dunia ini. Ataukah mau berusaha untuk menjadi sebaik-baiknya makhluk, atau justru sebaliknya, menjadi seburuk-buruknya makhluk. Maka tempatnya pun Allah sesuaikan. Ketika kita mau berusaha untuk menjadi sebaik-baiknya makhluk dengan mengharapkan surganya, maka dengan izin Allah, kita akan bisa merasakan nikmat surga yang tiada tandingannya, dan itu selamanya. Tapi begitu pun sebaliknya, ketika kita memilih untuk menjadi seburuk-buruknya makhluk dan tidak mau berbuat kebaikan selama di dunia, lalu kita juga harus menerima
mempertanggungjawabkan atas perbuatan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah, yang itu juga selamanya. Di dalam siksaannya, nggak kebayang betapa mengerinya dan tidak ada akhir. Aku suka kayak merenung sih, kayak benar juga ya, ketika misalnya aku merasa lelah, merasa sumpah dengan kehidupan dunia dan juga merasa ya seperti menurun dan sebagainya, aku mengingat kembali bahwasanya kehidupan itu nggak lama kok. Di negeri akhirat jauh lebih abadi, jauh lebih lama dibanding dunia, tidak ada apa-apanya ini. Jadi aku harap ini juga bukan cuma reminder buat aku, tapi juga buat kita semua. Selama kita masih hidup di dunia, selama Allah masih memberi kita kesempatan untuk bisa bernafas, untuk bisa merasakan nikmatnya beraktivitas, ayo kita maksimalkan potensi di situ, ayo kita maksimalkan atas umur yang Allah izinkan beri kepada kita. Lagi pula untuk apa sih kita hidup? Bukankah kita hidup hanya berusaha untuk terus berbuat baik dan menjadi lebih baik setiap harinya? Jadi kalau dipikir-pikir, kalaupun lelah nggak apa-apa, dunia itu lelahnya sementara. Kalaupun merasa capek nggak apa-apa, tapi ingat selama capekmu untuk kebaikan, selama capekmu untuk dalam ketaatan menuju Allah, itu nggak akan pernah ada ruginya. Kenapa? Ini bukan aku yang mengatakan, tapi Al-Quran yang mengatakan bahwa sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, kamu akan mendapatkan imbalannya. Dan sekecil apapun kejahatan yang kamu lakukan, itu pun juga akan ada balasannya. Jadi kita yang Allah izinkan untuk masih bisa berpikir, bisa memilih, kita mau memilih yang mana? Memilih untuk mencari kebaikan itu atau justru sebaliknya? Kehidupan dunia nggak akan pernah ada habisnya. Akan selalu ada hal yang terasa indah di dunia ini. Tapi seindah apapun ini hanya dunia. Maka jangan sampai kita mengharapkan sesuatu yang hanya dunia, yang hanya sementara ini. Kita tidak perlu menangisi apapun itu tentang dunia. Kayak misal, kita terlalu berlarut dengan hal yang sifatnya kita kehilangan materi dan sebagainya. Tidak perlu. Maka selama kita masih punya Allah, selama kita masih punya rasa untuk terus bertobat kepada Allah, maka itulah sebaik-baiknya hal yang perlu kita pegang di dunia ini. Karena nggak ada hal lain yang mau kita harapkan selain bisa hidup di dunia dengan penuh ketaatan kepadanya. Dan ini sangat mahal. Karena lagi-lagi keimanan itu tidak bisa selalu di atas. Akan ada fasenya istiqomah itu runtuh. Akan ada fasenya iman itu di bawah. Dan kita tidak lagi mengenal dengan Tuhan kita. Maka sebaik-baik manusia adalah mereka yang selalu berusaha untuk mengingat tentang kehidupannya. Jadi ketika kita merasa sudah sangat jauh dari Allah, ayo kita ingatkan diri kita dengan coba sesekali kita merenung, menepi, menyendiri. Atau kita bisa bangun di tengah malam dan kita bentangkan sajadah. Kita betul-betul merenung diri kita, ngobrol dengan Allah. Kalaupun misalkan kita nggak tahu apa yang perlu kita obrolkan, mungkin cukup diam, sambil mungkin bisa sesekali kamu memegang tasbihmu yang tidak tahu kapan terakhir kamu sentuh itu, sambil bisa memejamkan matamu dan membayangkan bagaimana Allah selalu dekat kepadamu, meskipun kamu merasa jauh darinya.
Maka jangan denial ketika misalkan kamu merasa sedang hampa, sedang gelisah, sedang galau. Kamu nggak perlu denial. Kamu nggak perlu memberontak kalau misalkan kamu butuh teman, kamu butuh keramaian. Enggak. Terkadang rasa sepi itu kamu hanya butuh duduk bertua dengan Allah tanpa siapapun yang tahu di tengah heningnya malam. Menangis sejadi-jadinya di sana, dan itu sudah cukup untuk menenangkan apa yang kamu rasakan, kehampaan yang hadir di dalam hatimu itu. Karena kamu bukan hampa tentang dunia. Kamu bukan kosong tentang kamu kurangnya teman. Tapi hatimu yang kurang akan mencintai Allah. Cuma itu aja. Maka ketika iman kita sedang ada di bawah, ayo kita sama-sama untuk terus mendekatkan diri kita, mencari Allah, mendekat kepadanya, meminta pertolongan darinya. Oleh sebab itu, ketika kita sedang selesai sholat, jangan lupa untuk selalu minta dikuatkan iman kita dalam ketaatan kepadanya. Karena tidak ada yang jauh lebih mahal selain nikmat daripada hadirnya iman dalam hati kita. Jadi, selama kita masih punya Allah, selama cinta itu ada dalam diri kita kepada Allah, selama iman itu kita masih kuat kepada Allah, maka kita tidak perlu khawatir akan kehilangan apapun di dunia ini. Sebab paling menyedihkannya kehidupan dunia adalah ketika kita sudah kehilangan Allah dan kehilangan rasa nikmatnya ibadah kepadanya. Jadi, semoga kita semua selalu bisa menjadi hamba yang selalu sadar dan juga mau mengevaluasi diri setiap saatnya, mau terus upgrade diri dengan memperbaiki iman kita, istiqomah kita, dan niat kita hanya mengharapkan ridho dan juga cintanya Allah. So, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa menambah kecintaan kita kepada Allah, terutama buat aku pribadi. And see you next video aku di day 4. Bye-bye.